Ya, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang apa? Masih ingat? Tentang prestasi Abu Bakar. Nah, salah satu dari prestasi Abu Bakar itu ada ini apa saja? Memberantas kaum pemberontak. Ya, memberantas kaum pemberontakan. Yang kedua, siapa? Mengkodifikasi ayat-ayat Al-Quran. Mengkodifikasi ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, Perluasan wilayah. perluasan wilayah. Yang keempat, ya, Pengiriman pasukan ke seluruh pelosok negeri. ya, pengiriman pasukan ke seluruh pelosok negeri. Dan yang terakhir siapa? Yang ingat? Mengatur urusan kenegaraan. Ya, mengatur urusan kenegaraan. Nah, yang lima itu adalah prestasi dari Abu Bakar. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang prestasi dari Umar bin Khattab. Nah, jadi bukan hanya Umar yang memiliki prestasi, juga beberapa khalifah yang lain juga memiliki prestasi. Nah, di antara prestasi dari Umar bin Khattab itu ada beberapa. Yang pertama adalah perluasan wilayah dakwah Islam. Yang kedua itu adalah menetapkan kalender Hijriyah. Apa itu kalender Hijriyah? Kalender Hijriyah. Biasanya kalau di sini itu kan ada dua kalender Hijriyah dan kalender Masehi. Kalau kalender Hijriyah itu yang mana? Yang Arab. Kalau yang Masehi, Ya, Arab. yang Januari, Februari itu namanya kalender Masehi. Kalau yang Hijriyah yang Muharram, Safar, nah itu adalah kalender Hijriyah. Yang terakhir adalah memberi penerangan untuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, jadi setelah Abu Bakar wafat, itu kan digantikan oleh Umar bin Khattab. Nah, salah satu prestasi yang dimiliki Abu Bakar adalah pengiriman pasukan ke pelosok wilayah. Itu diteruskan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, jadi dampak dari pengiriman pasukan Umar bin Khattab itu menjadikan sebagian besar daerah Persia, Romawi, dan Syam masuk wilayah Daulah Islamiyah. Nah, dari itu adalah penyebab masa pemerintahan Umar bin Khattab dikenal sebagai periode Futuhat Al-Islamiyah, atau yang berarti perluasan dakwah Islam secara besar-besaran. Nah, sekarang saya tanya, mengapa disebut Futuhat Islamiyah? Ada yang tahu? Disebut Futuhat Al-Islamiyah itu adalah karena pada masa itu terjadi banyak penaklukan wilayah oleh umat Islam, dan dari penaklukan itu bukan hanya soal perang saja. Jadi menaklukkan wilayah itu bukan hanya berperang, kan kalau zaman dulu kan berperang ya. Biasanya itu perang apa saja? Perang yang kalian tahu, perang apa saja? Perang Pasifik. Itu bukan. Perang Badar. Perang apa lagi? Perang Salib. Perang Sipil. Nah, itu termasuk dari penaklukan, tapi melalui perang. Kalau ini tidak hanya perang saja, tapi juga membawa misi dakwah dan perdamaian dari apa? Dari orang Islam dengan non-Islam. Kalender Hijriyah. Barusan apa itu kalender Hijriyah? Kalender Arab. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak kapan dimulainya pencetusan kalender Hijriyah? Mesti kan
dulu pertama kali mesti ada asal-usulnya kan, kapan dimulainya kalender Hijriah itu? Saya tahu. Tidak tahu. Jadi kalender Hijriah itu pertama kali dicetuskan itu saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, dari situ ditetapkanlah kalender Hijriah. Tapi sebelumnya Nabi Muhammad hijrah ke mana? Ke Madinah. Ada yang punya pertanyaan enggak? Kira-kira menggunakan apa? Menggunakan apa? Pernah enggak? Kira-kira menggunakan apa? Belum. Hah? Menggunakan apa namanya ya? Biasanya kalau mau bulan Ramadan itu menggunakan apa? Sidang apa? Sidang isbat ya, menggunakan sidang apa? Sistem pengamatan hilal. Nah, itu biasanya isbat ya. Itu lihat apa? Lihat bulan. Ya, lihat bulan. Biasanya itu lihat sudah sempurna apa? Biasanya kalau awal bulan itu bulannya bentuknya kayak apa, sudah muncul apa, kan kalau bulan tidak langsung bulat kan ya, itu kecil dulu. Nah, itu pakai pengamatan itu kalau dahulu sebelum adanya kalender Hijriah. Nah, sekarang mulai dari pemerintahan Umar bin Khattab itu dicetuslah kalender Hijriah semenjak Rasulullah dulu itu hijrah ke Madinah. Yang ketiga yaitu memberikan penerangan untuk Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Nah, jadi sebelum Umar bin Khattab menjadi khalifah, di sana itu belum ada penerangan dari lampu-lampu. Nah, biasanya orang zaman dahulu itu menggunakan apa untuk penerangan? Ya, bisa lilin, apalagi obor. Nah, ya, dulu itu sebelum pemerintahannya Umar bin Khattab, di masjid-masjid atau di rumah-rumah itu menggunakan lilin sebagai penerang. Setelah Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, barulah ada apa ya namanya? Ya, penerangan dari lampu. Nah, dari mana dananya itu? Ada yang tahu? Ya. Dari dana kas negara. Itu dialokasikan, dibuatlah dana untuk penerangan lampu-lampu yang kayak sekarang. Tapi kalau dulu kan tidak seperti sekarang, lampu kan langsung hidup. Kalau dulu itu menggunakan apa? Sebelum di sini langsung ya. Kalau dulu saya di mana ya? Di daerah timur di Sempol itu belum stabil listriknya, itu menggunakan genset atau apa namanya? Ya, menggunakan genset. Jadi apa ya, penerangannya itu tidak full kayak di sini. Kalau di sini kan kapan saja menyalakan bisa ya. Tapi kalau di sana enggak, mungkin maghrib sampai sekitar jam 9 itu sudah ada lampu terang lagi, semuanya itu sudah gelap kalau di Sempol dulu. Tapi sekarang enggak, sudah alhamdulillah sudah stabil kayak di sini. Sama, zaman dulu juga seperti itu. Setelah ada penerangan itu tidak menggunakan lampu kilometer, enggak, pakai ya kurang lebih pakai kayak gitu juga, pakai alat-alat seperti itu, tapi tidak secanggih sekarang ya kalau dulu. Nah, ya itu adalah beberapa prestasi dari Umar bin Khattab. Dari penjelasan saya ada yang ditanyakan? Ada. Kalau begitu saya yang digunakan orang muda dulu untuk menentukan bulan sebelum adanya kalender
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.